Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 9C, perwakilan untuk pembahasan soal ASPD yang terdiri dari saya Alia Citra Puspita Prabaningrum, presensi 4, Arif Fajar Fitrawan, presensi 8, Syafna Aulia Artiningrum, presensi 30, dan Zahra Putri Yulfianti, presensi 32. Perkenalkan, nama saya Alia Citra Puspita Prabaningrum. Saya akan membacakan pembahasan soal nomor 23 dan 24 pada soal paket 1 dan paket 2. Soal nomor 23 paket 1. Teks pertama, terdapat kalimat yang menyatakan bahwa adanya perasaan tak nyaman pada Hadi saat tinggal di lingkungannya. Lalu, pada teks kedua, terdapat bukti bahwa tokoh tengah melakukan aksi, yaitu perasaan untuk keluar dari sungai berarus deras, meskipun tubuhnya luka. Jadi, jawaban yang sesuai adalah opsi B, yaitu pada teks pertama menggambarkan deskripsi suasana, dan pada teks kedua menggambarkan aksi tokoh. Soal nomor 24 paket 1. Teks pertama, terdapat kalimat tidak langsung, yaitu aku berteriak sekeras mungkin memanggilnya, yang mana kalimat tersebut tidak disertai dengan tanda petik ataupun dialog. Sedangkan pada teks kedua, bisa dikatakan menggunakan bahasa yang tidak baku, tetapi teks tersebut menggunakan kalimat langsung. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal nomor 23 paket 2, pada teks pertama terdapat beberapa bukti bahwa cerita tersebut merupakan penggambaran aksi tokoh, yaitu terdapat kalimat bening langsung meloncat menghambur dan gadis itu mempercepat larinya. Kalimat tersebut bisa menjelaskan bahwa adanya aksi tokoh, yaitu meloncat menghambur dan mempercepat larinya. Lalu untuk teks kedua, menurut saya lebih merujuk pada deskripsi tempat dan bukanlah lokasi cerita. Karena pada teks kedua ini tidak terdapat sebuah kejadian yang menunjukkan bahwa itu adalah lokasi terjadinya cerita, tetapi mendeskripsikan suatu tempat sebagai awalan pada teks. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 24 paket 2. Kedua teks tersebut menggunakan kalimat langsung. Maka jawaban yang A tentunya sudah salah. Lalu teks pertama terdapat kalimat dengan bahasa kias, yaitu namun di lubuk hatiku terdalam aku masih menanam asa. Artinya bahwa tokoh aku mengatakan di dalam hatinya masih menaruh harapan. Sedangkan pada teks kedua, tidaklah ada kalimat yang menggunakan bahasa kias atau bukan sebenarnya. Jadi, jawaban yang B dan D juga salah. Maka jawaban yang benar adalah opsi C. Nomor 25. Aku berjalan mengendap-endap di kegelapan melintasi hamparan ilalang yang mencapai lutut. Deru mesin pemotong rumput terdengar sayup dari gudang peternakan. Dengan hati-hati aku terus berjalan menuju asal suara. Di kejauhan cahaya bulan redup menemani langkahku menyusuri habitat terbuka yang ditumbuhi tanaman tak berkayu. Bukti bahwa peristiwa terjadi di padang rumput terdapat pada kalimat nomor B, 1 dan 4. Karena pada nomor 1 tertulis melintasi hamparan ilalang, sedangkan pada nomor 4 tertulis menyusuri habitat terbuka yang ditumbuhi tanaman tak berkayu. Nomor 26. Koi dan Fatin tinggal di wilayah yang sama. Walaupun bertetangga, mereka tidak pernah rukun. Cepatlah pergi, warnamu membuat tempatku tidak berseri. Tubuhmu sama sekali tidak keren, kata Koi ketus ketika Fatin mencari makan sampai dekat kolamnya. Sebenarnya Fatin tidak mau melanggar batas kolam Koi, tapi ia segera menjauh karena tidak mau ribut dengan Koi. Suatu hari Nila datang ke tempat mereka karena ingin bertemu Fatin.
Ketika ia hendak memasuki kolam patin, Koi menghampiri Nila dan berkata, "Buat apa ke rumah patin yang penuh lumpur? Mari ke rumahku saja, rumahku lebih asri." "Maaf Koi, aku tidak membutuhkan tempatmu yang indah, melainkan persahabatan yang tulus dan saling menghargai." Bukti bahwa Koi sombong terdapat pada nomor B, 2 dan 5, karena Koi memamerkan apa yang dia punya dan merendahkan patin. Nomor 25. Nia menatap jalan yang penuh mobil berlalu lalang dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di kiri kanannya. Orang-orang berjalan bergegas ke tempat tujuannya, masing-masing tanpa sempat bertegur sapa. Di sudut jalan, Nia melihat sebuah toko roti yang terkenal dengan kue keringnya. Ia pun masuk dan memesan sebungkus kue kering untuk dibawa pulang. Bukti bahwa suasana penuh dengan kesibukan terdapat pada nomor A, 1 dan 2, karena Nia menatap jalan yang penuh mobil berlalu lalang dan orang-orang berjalan bergegas ke tempat tujuan. Nomor 26. Nila dan Sepat berjalan-jalan menikmati jernihnya air sungai dan sesuknya udara pagi. "Lihat, itu ada makanan enak kesukaan kita. Ayo kita ke sana. Kebetulan aku sudah lapar," ajak Nila kepada Sepat. "Tahan dulu, Nila, kata ibuku kita tidak boleh makan sembarangan. Harus kita amati dulu makanan itu aman atau tidak," kata Sepat. Nila dan Sepat menghampiri makanan itu dan Sepat melihat makanan itu dari dekat. "Lihatlah, Nil, makanan lezat itu ternyata jebakan. Kalau itu kita makan, kita akan tergantung pada tangga itu dan habislah riwayat kita," kata Sepat sambil menunjuk makanan yang tergantung di mata kail dan benang panjang untuk menggantungkan mata kail. Nila mengangguk-angguk mengerti dan berkata, "Terima kasih sahabatku, untung kamu mengingatkanku. Kita memang harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu." Bukti bahwa Sepat berhati-hati terdapat pada nomor C, 3 dan 5, karena dialog pada nomor 3 dan 5, Sepat menyuruh Nila untuk jangan terburu-buru mengambil makanan. Nomor 27. Komentar yang sesuai dengan kutipan teks tersebut adalah: komentar adalah ulasan atau tanggapan atas teks di atas. Penyampaian komentar terhadap isi teks haruslah logis atau sesuai dengan logika. Benar menurut penalaran. Isi teks tersebut adalah tentang kisah Derik yang mengabaikan nasihat dari orang tuanya, dan dia telah mengganggu keluarga pangeran. Akhirnya dia menyesal karena melakukan kesalahan. Maka jawabannya adalah B. Dialog antar tokoh mengingatkan kita untuk segera minta maaf jika melakukan kesalahan. 28. Sinopsis kutipan cerita tersebut adalah: sinopsis adalah ringkasan sebuah cerita dari karya tulis. Maka, sinopsis yang tepat berdasarkan kutipan cerpen di atas adalah A. Hujan es menghancurkan ladang jagung dan kacang polong Lenco yang sedang berbunga, sehingga membuat Lenco sangat sedih. 27. Komentar yang sesuai dengan kutipan teks tersebut adalah: isi teks tersebut adalah tentang kisah bulan dan bintang yang saling membanggakan dirinya masing-masing dengan menganggap banyak orang yang mengagumi mereka. Dengan demikian, jawabannya adalah B. Ucapan tokoh mengingatkan kita agar jangan bersikap sombong. 28. Sinopsis kutipan cerita tersebut adalah: sinopsis adalah ringkasan sebuah cerita dari karya tulis. Teks di atas menceritakan tentang Violet yang tidak pernah bersyukur kepada dirinya dan selalu melihat kelebihan dari bunga lain. Mawar melihat itu selalu menasihati Violet agar ia bersyukur. Maka jawabannya adalah A. Violet menyesali keadaan fisiknya yang tidak seindah dan setinggi Mawar. Mawar menasehati Violet agar ia bersyukur karena telah dianugerahi keuntungan lain yang tidak dimiliki bunga lain. Nomor 29 paket 1. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Karena regulasi pada KBBI 5 diartikan sebagai pengaturan atau bisa juga merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Sedangkan regulator sendiri adalah pembuat peraturan. Jadi tidak mungkin jika jawabannya adalah regulator, karena pada kalimat ini
lebih mengarah ke sebuah tindakan. Jadi yang cocok untuk kalimat tersebut adalah regulasi, dan yang dirugikan tentunya konsumen dari jasa itu sendiri. Nomor 30 paket 1. Urutan yang tepat petunjuk tersebut adalah C, karena pada laporan tersebut diawali dengan menyiapkan bahan-bahan pada kalimat nomor 1, lalu dilanjutkan dengan blender ayam, lalu dicampur telur pada nomor 3, dan dilanjutkan nomor 2, 5, 4, 6, dan 7. Nomor 29 paket 2 jawabannya adalah A, karena di akhir kalimat tersebut ada kata-kata hasil ekspor. Berarti yang merespon positif rencana tersebut atau yang cocok dengan kalimat tersebut adalah para eksportir atau eksportir, dan biasanya hasil ekspor berupa devisa. Jadi jawabannya eksportir dan devisa. Nomor 30 paket 2 jawabannya adalah A, karena untuk mengurutkan petunjuk yang acak harus diperhatikan urutan langkah yang logis. Perlu ditetapkan juga kalimat yang akan dijadikan urutan pertama, kemudian dilanjutkan urutan berikutnya. Seperti pada laporan yang tersedia pada nomor 30 ini, yang cocok untuk urutan pertama adalah nomor 1, yaitu menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan pada laporan tersebut, lalu dilanjutkan dengan nomor 2, 4, 3, 5, 6, dan 7. Sekian dari kami. Atas kekurangannya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kelebihan, semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.